Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Wijayanto, NIM 17155005, Prodi Teknik Informatika Ekstensi. Di sini saya akan mempresentasikan pertanyaan dari Pak Gunawan, mata kuliah Sistem Pakar. Berikut pertanyaannya. Struktur dasar dari sistem pakar dapat dibagi menjadi dua area utama, yakni area konsultasi dan area pengembangan. Pada area konsultasi, seorang user yang bukan ahli dapat berinteraksi atau berkonsultasi dengan sistem pakar melalui antarmuka program sistem pakar. Melalui antarmuka ini, sistem pakar mencoba untuk mengumpulkan informasi tentang masalah dari user. Biasanya, melalui mekanisme tanya-jawab. Berbeda dengan area konsultasi, pada area pengembangan dikhususkan untuk para ahli yang mengembangkan sistem pakar yang bersangkutan. Di sini para ahli tersebut dapat menambahkan informasi kepakaran dari seorang pakar ke dalam knowledge base-nya maupun pengembangan komponen-komponen motor inversinya. Input dari user melalui antarmuka diteruskan ke motor inversi untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Motor inversi sendiri merupakan kumpulan metodologi yang digunakan untuk melakukan penalaran terhadap informasi di dalam knowledge base dan blackboard. Dengan penalaran tersebut, diharapkan user mendapatkan solusi yang sesuai dengan masalahnya. Di dalam area konsultasi, terdapat fasilitas penjelasan yang berperan selayaknya sistem logging program yang berfungsi merekam setiap aktivitas dari sistem pakar. Aktivitas yang direkam dititik beratkan kepada perekaman langkah per langkah. Bagaimana sistem pakar mengemukakan suatu solusi melalui sejumlah input user dalam mekanisme tanya-jawab. Dengan adanya fasilitas penjelasan ini, diharapkan seorang user dapat menelusuri alur dari penalaran sistem pakar yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam area pengembangan terdapat mekanisme bagaimana pengetahuan dari seorang pakar diolah menjadi knowledge base yang mutakhir sehingga mampu menjawab permasalahan yang dihadapi seorang user. Dari skema tergambar jelas bahwa seorang ahli menjembatani antar seorang pakar dengan sistem knowledge base melalui suatu rekayasa pengetahuan. Di dalam area pengembangan juga terjadi proses penyaringan pengetahuan yang melakukan evaluasi terhadap konten pengetahuan yang ada di dalam knowledge base. Evaluasi dilakukan agar tidak terjadi suatu pengetahuan yang tidak relevan terhadap masalah yang selalu berkembang. Knowledge acquisition, akuisisi pengetahuan. Mengakuisisi pengetahuan dari pakar, buku, dokumen-dokumen, sensor, file-file komputer. Pengetahuan dapat berupa permasalahan khusus, prosedur penyelesaian masalah, pengetahuan umum, misal pengetahuan bisnis, meta pengetahuan, pengetahuan tentang pengetahuan. Fase pengembangan sistem pakar, tahapan pengembangan sistem pakar. Pertama, identifikasi. 2. Konseptualisasi. 3. Formalisasi. 4. Implementasi. 5. Evaluasi. 6. Pengembangan sistem. Yang pertama, identifikasi. Tahapan ini merupakan tahap penentuan hal-hal penting sebagai dasar dari permasalahan yang akan dianalisis. 2. Konseptualisasi. Hasil identifikasi masalah dikonseptualisasikan dalam bentuk relasi antar data. Hubungan antara pengetahuan dan konsep-konsep penting dan ideal yang akan diterapkan dalam sistem. 3. Formalisasi. Apabila tahap konseptualisasi telah selesai dilakukan, maka di tahap formalisasi konsep tersebut diimplementasikan secara formal. Misalnya, memberikan kategori sistem yang akan dibangun, mempertimbangkan beberapa faktor pengambilan keputusan seperti keahlian manusia, kesulitan dan tingkat kesulitan yang mungkin terjadi, dokumentasi kerja, dan sebagainya. 4. Implementasi. Apabila pengetahuan sudah diformalisasikan secara lengkap,
Maka tahapan implementasi dapat dimulai dengan membuat garis besar masalah, kemudian memecahkan masalah ke dalam modul-modul. 5. Evaluasi. Sistem pakar yang selesai dibangun perlu untuk dievaluasi untuk menguji dan memunculkan kesalahannya. 6. Pengembangan sistem. Pengembangan sistem diperlukan sehingga sistem yang dibangun tidak menjadi usang dan investasi sistem tidak sia-sia. Menurut Snogard 1987, suatu sistem pakar disusun oleh 3 modul utama, yaitu 1. Modul penerimaan pengetahuan, Knowledge Acquisition Mode. 2. Modul konsultasi, Consultation Mode. 3. Modul penjelasan, Exploitation Mode. 1. Modul penerimaan pengetahuan. Sistem berada pada modul ini pada saat ia menerima pengetahuan dari pakar. Proses pengumpulan pengetahuan-pengetahuan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem dilakukan dengan bantuan Knowledge Engineer. 2. Modul konsultasi, Consultation Mode. Pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user, sistem pakar berada dalam modul konsultasi. 3. Modul penjelasan, Exploitation Mode. Modul ini menjelaskan proses pengembalian keputusan oleh sistem, bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Inversi merupakan proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui atau diasumsikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.